Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Prof. Nyoman, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini, dan juga terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu dan hadir pada sore hari ini. Mohon izin sharing gitu ya tentang apa yang sudah kami coba lakukan dari tempat kami ya, dari Semen Indonesia gitu ya. Itu bagaimana caranya untuk meningkatkan ritase gitu ya, dan volume pengiriman semen ya, utamanya semen sak gitu ya, menggunakan metode fast track atau prioritas pemuatan. Uh, Juga mungkin di awal ya, sebelumnya perkenalkan, saya Dedi Irmawanto gitu ya. Bekerja di Semen Indonesia di bagian supply chain management gitu ya. Mulai bergabung tahun 2008, kurang lebih 16 tahun yang lalu. Kemudian uh, awal berkecimpung di manufacturing mungkin sekitar tahun 2003 ya, melalui Astra Group, sekitar 21 tahun yang lalu. Uh, tapi bukan berarti di sini saya lebih expert ya dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Saya juga merasa pengalaman saya juga masih terbatas gitu ya, dan masih banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya gitu. Uh, Kemudian beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan ya dalam diskusi sore hari ini gitu ya, bahwa ada 4 hal yang ingin kami sampaikan gitu ya. Bahwasanya yang pertama itu background gitu ya. Nanti memang di sini nantinya berisi penjelasan ya, maupun permasalahan yang kami hadapi selama ini gitu ya, khususnya terkait dengan tema yang kami angkat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dampak dari permasalahan itu sendiri, di mana memang dampak dari permasalahan ini yang tentunya akan muncul negatif-negatif impact yang kita rasakan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada solusi, di mana solusi yang terpilih ini merupakan tentunya merupakan solusi yang terbaik ya atas kondisi yang ada gitu ya. Kemudian terakhir adalah hasilnya, di mana hasil ini nanti kita coba akan compare gitu ya, atau kita bandingkan ya, antara kondisi sebelum dan sesudah kita lakukan beberapa hal improvement gitu. Nah, mungkin sedikit refresh Bapak Ibu yang mohon izin bahwa SIG sendiri itu merupakan perusahaan ya, solusi bangunan yang multinasional di Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah familiar tentunya ya dengan market share lebih dari 50% ya di domestik itu. Jadi kita dengan dukungan berbagai macam fasilitas produksi ya tentunya ya, sehingga kita bisa mendistribusikan secara luas dan memungkinkan melayani semua pasar yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat memang tingkat persaingan ya di semen ini kan kondisinya memang sudah oversupply gitu ya, bahwa kondisi sekarang kapasitas terpasang gitu ya di Indonesia kurang lebih per tahunnya sekitar 116 juta ton gitu ya, sedangkan demand sendiri mungkin baru sekitar 60% gitu ya, sehingga sehingga apa namanya terjadi ekses kapasitas gitu ya. Dan untuk SIG sendiri, Semen Indonesia Group gitu ya, kita ini sebenarnya terdiri dari 6 perusahaan yang memang related dengan semen gitu ya. Yang pertama mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya, di bagian barat ada Semen Padang gitu ya. Kemudian di Jawa gitu ada Semen Gresik, kemudian di Sulawesi ada Semen Tonasa, kemudian juga ada Solusi Bangun Indonesia yang dulunya adalah Holcim, kemudian ada juga Tanglong Semen di Vietnam, dan terakhir yang sudah bergabung di tempat kami yaitu SMPR ya, Semen Batu Raja gitu ya, di tahun kemarin, sehingga total kapasitas di SIG sekarang kurang lebih 56 juta ton per tahunnya gitu. Nah, ini yang tertampil di sini adalah beberapa produk kami ya, tentunya mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah biasa digunakan oleh untuk pembangunan gitu yang ada di Indonesia. Nah, kemudian melangkah lebih jauh gitu. Jadi sebenarnya kalau di SIG sendiri
di tempat kami ya itu kita dalam sisi marketing gitu ya atau pemasaran gitu kan kita memang dibagi menjadi beberapa area regional gitu ya. Nah, fokus fokus kali ini adalah di regional 4 ya, di mana regional 4 ini mengcover area Jawa Tengah dan DIY. Nah, di mana memang secara total gitu ya di Jawa Bali ini menjadi tumpuan ya dari pasar semen yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa kita terdapat fasilitas utama ya di salah satu kota di Jawa Tengah di Kota Rembang ini kita ada fasilitas semen terintegrasi gitu ya. Jadi mulai dari tambangnya sampai dengan pengolahannya sampai dengan packagingnya itu ada fasilitas di Rembang gitu ya. Nah, tentu saja area yang dipasarkannya meliputi area Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta dan juga sebagian ada yang di Jawa Timur gitu ya. Nah, yang menarik di sini ya bahwasanya dengan kita mempunyai apa namanya pabrik terintegrasi ya di Rembang gitu ya, kita bisa lihat bahwa eh, dengan kondisi tersebut ya ternyata pengiriman atau pendistribusian semen gitu ya, itu secara OA atau tarif gitu ya, itu ternyata tidak menarik untuk mitra atau vendor transporter yang dimana kita selama ini bekerja sama dengan khususnya untuk daerah Jawa Bali ya yang untuk semen bag ini karena di Semen Indonesia sudah dilakukan implementasi kargo konsolidator yang dikelola oleh teman-teman kita yang ada di Silog gitu ya. Nah, atas hal tersebut sehingga pengiriman ya untuk utamanya dari pabrik Rembang ini ya ke 3 area ya yang kita sebut ring 1 gitu ya itu Rembang kemudian Blora dan Cepu ini kurang kurang diminati gitu ya karena itu tadi bahwa tarifnya dirasa tidak menarik sehingga eh, teman-teman mitra maupun driver sendiri itu memang lebih tertarik untuk area-area yang mempunyai jarak lebih jauh ya di mana nantinya ini kan terkait dengan biaya yang didapat oleh driver maupun uang makannya gitu istilahnya di tempat kami gitu ya sehingga atas dasar tersebut kita melakukan beberapa eh, inovasi ya atau perubahan ya supaya pengiriman di ring 1 sendiri yang apa namanya di cover oleh pabrik Rembang dengan jarak yang dekat ya kurang lebih hanya 50 kilo itu bisa apa namanya lebih baik gitu ya karena tidak mungkin dari sisi kita kemudian memberikan tarif khusus atau lebih tinggi untuk area di ring 1 seperti ini. Nah, kalau kita lihat kembali gitu ya bahwa eh, pengiriman menggunakan armada armada truk ya untuk transportasi jalan itu memang ini memang sangat menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena memang ada beberapa kelebihan dan tentu saja juga ada kekurangan ya seperti moda-moda yang lain gitu ya. Tapi hal di sini memang kita ketahui bahwa armada truk ini mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi gitu ya. Jadi alamat-alamat tujuan atau situs-situs yang kita kirim itu bisa bisa fleksibel, kita bisa mengcover semua area. Kemudian juga apa namanya banyak pemain juga yang berkecimpung di apa tracking gitu ya, tidak seperti misalkan modal laut yang apa cukup terbatas. Tapi perlu dilihat lebih jauh ya, bahwa sebenarnya kalau tracking ini secara umum dalam satu cycle time ya, itu ternyata dari 100% waktu yang digunakan itu 66%-nya adalah waiting atau menunggu gitu. Nah, 66% ini ada di mana? Ternyata itu bisa jadi terjadi misalkan ketika proses assignment atau penugasan. Bisa juga ketika loading prosesnya ada antrian gitu ya. Dan juga misalkan posisi ketika eh, di posisi apa namanya unloading ya atau di gudang-gudang customer itu bisa terjadi gitu. Jadi beberapa hal tersebut yang juga eh, menyebabkan apa namanya eh, long cycle time ya yang memang sudah menjadi bawaan tracking itu. Nah, kita coba mengurangi posisi waitingnya ini supaya lebih optimal. Nah, dan juga kita juga perlu ingat juga bahwa secara umum bahwa angkutan moda jalan ini memang kalau di dunia kita lihat memang juga secara volume pun kalau kita paritokan memang
truk memang masih atau armada jalan ya, itu memegang volume paling besar ya. Diikuti yang kedua itu adalah apa namanya kereta gitu ya. Baru kemudian dari kendaraan laut maupun pesawat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dari sisi volume gitu. Nah, kemudian di tempat kami, kalau kita lihat secara sederhana, proses dari tracking itu ya, mulai dari eh, kondisi tracking itu adalah siap untuk kendaraan sudah kosong gitu ya, artinya kembali ke plan gitu ya, nanti ada antrian yang selama ini kita juga sudah ada sistem atau aplikasi yang berbasis GPS yang dikelola oleh kawan-kawan Silog ini tentunya. Kemudian tracking itu akan berlanjut melakukan timbang kosong gitu ya, yang dikelola oleh teman-teman outbound inventory. Setelah itu berlanjut dengan apa namanya pengelolaan palet gitu. Jadi khususnya untuk Rembang ini kan kita plannya sudah menggunakan otomatis gitu ya, palet tester, sehingga ada palet yang sebelum masuk ke mesin harus dilakukan pengecekan sehingga supaya tidak ada problem nantinya di sak maupun error di palet testernya gitu. Jadi palet tester paletnya sendiri ini seperti prinsipnya water galon gitu ya. Jadi setelah uh, air dari galon itu selesai tidak gunakan, galonnya akan dikembalikan lagi ke plant untuk dilakukan pemuatan gitu. Nah, yang menjadi titik improvement yaitu di proses loading ya, di area packernya gitu ya, di pabrik Rembang itu yang dikelola oleh teman-teman operator atau production gitu. Nah, setelah melakukan pemuatan nantinya akan dilakukan timbang keluar, kemudian ada penempalan juga sampai dikirim ke customer dan dilakukan pembongkaran atau unloading gitu ya. Ini secara sederhana seperti itu. Nah, kemudian kalau secara detailnya memang secara umum di tempat kami ini sudah ada pengelolaan mulai dari bagaimana SOI itu didistribusikan, bagaimana armada itu dinominasikan, bagaimana dilakukan pre-match, auto matching yang dimana ini berbasis GPS sehingga uh, semua armada kita gitu ya yang menggunakan kargo konsolidator ini sudah berbasis GPS dan juga apa namanya setiap driver menggunakan Android gitu ya. Jadi seperti auto matchingnya ini kita sudah auto, jadi begitu tracking sudah sampai di titik yang ditentukan ya itu nanti otomatis akan bisa melakukan auto matching, tidak perlu manual gitu ya. Kemudian lanjut di implant proses sampai dengan traveling, kemudian sampai dengan kembali lagi apa namanya ke plan lagi itu setelah melakukan pembongkaran. Dan juga di tempat kami sebenarnya juga sudah menerapkan e-invoice gitu ya. Jadi setiap penagihan tidak perlu hard copy lagi gitu. Jadi dengan adanya EPOD ini sebagai dasar bahwa armada itu sudah sampai di tempat tujuan itu yang kita gunakan sehingga penagihan pun bisa sangat cepat gitu ya. Jadi yang kita pantau kemarin misalnya hari ini itu sudah sampai gudang, besok itu sudah bisa melakukan proses penagihan gitu ya. Sehingga ini apa membuat apa namanya seluruh stakeholder menjadi lebih apa ya, menjadi lebih bersemangat gitu ya. Nah, kemudian apa dampak masalahnya kita hadapi gitu ya, bahwa ada empat gitu ya, adanya risiko revenue kita yang apa namanya berkurang gitu ya karena stok semen di gudang-gudang Freeport ini level stoknya tidak memenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya bahwa biaya distribusi ini menjadi lebih lebih tinggi gitu ya karena harapannya setiap mitra itu kan mendapatkan revenue ya karena kita berbasis rupiah per ton gitu. Kemudian yang tiga ada potensi eh, pengurangan gitu ya order fulfillment ya dan juga pengiriman yang tepat waktunya bisa terganggu. Dan terakhir memang apa namanya untuk armadanya sendiri gitu ya itu lebih suka untuk area-area yang lebih jauh gitu ya karena area-area yang dekat ini dirasakan tidak menarik gitu ya baik driver maupun untuk mitra-mitra kita gitu. Nah kemudian untuk sebab utamanya memang sampai sekarang belum ditemukan ya metode bagaimana kita bisa mengakselerate loading ketika uh, ada pemuatan di pabrik gitu. Nah, kemudian solusi yang kita lakukan gitu ya dan sudah diimplementasikan itu ada 8 hal utama ya. Yang pertama adalah eh, truk-truk area ring 1 gitu ya, yang kita bisa menyebutnya itu
mendapatkan prioritas pemuatan ya. Kemudian yang kedua, armada-armada tersebut selain juga mendapatkan prioritas pemuatan di dalam loading poinnya ya di pabrik, itu bisa menyela antrian truk reguler gitu ya, kita anggapnya truk reguler yang di luar ring satu. Nah, yang ketiga, dari hasil trial dan apa namanya percobaan kita selama ini, memang titik optimalnya ketika per lane itu ada dua truk yang apa yang kita prioritaskan gitu ya. Jadi kalau ada yang lebih itu nanti sisanya akan kita sementara akan kita geser gitu ya. Kita ada terminal tracking yang apa namanya yang biasa disebut sebagai in-transit cargo gitu ya. Nah, kemudian eh, yang kelima gitu ya, bahwa eh, selama ini juga sebenarnya ya apa namanya kendaraan itu mendapatkan eh, semen gitu ya. Ketika pemuatan itu tidak langsung dari peralatan ya itu, tapi juga bisa memang dari kawan-kawan produksi gitu juga melakukan buffer gitu ya. Jadi atau stocking gitu ya, stokis gitu ya. Jadi bisa dari dua itu sumbernya ya. Jadi apa untuk yang ring satu ini kita prioritaskan juga menggunakan buffer ya, sehingga ketika ada ketika peralatan itu mengalami problem atau katakanlah tidak bisa mengeluarkan produk itu, yang fast track ini kita prioritaskan menggunakan produk dari stokis itu. Kemudian yang keenam, eh, di setiap armada itu kita di kaca depannya kita kasih tulisan eh, Remblu. Ini singkatannya Rembang Blura ya, bukan Rambo ya. Kemudian yang ketujuh, kita juga lakukan sosialisasi sebenarnya ya, dan juga pemasangan banner ini di area-area yang terdampak ya, karena di Rembang sendiri ada 5 lane, di mana ini memang sangat penting gitu ya agar diketahui oleh driver-driver yang lain yang reguler gitu. Nah, kalau kita lihat memang sebelum dan sesudahnya, kalau kita lihat kondisi sekarang bahwa yang sebelah kiri ya, kondisi sebelum ya ini katakanlah ada 5 antrian truk gitu ya. Yang reguler itu adalah yang nomor 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian yang merah ini adalah truk dari ring satu. Nah, itu harus menyelesaikan yang 1, 2, 3, 4 selesai baru dia bisa muat. Nah, solusi kita bahwa yang apa yang untuk truk yang khusus yang fast track itu dia bisa menyala antrian meskipun di depannya ada 4 truk antri, dia bisa langsung apa namanya ke depan untuk mengisi gitu. Nah, itu ini seperti tampak di gambar gitu ya, bahwa ini truk reguler yang kami foto, dan sebelahnya ada truk yang menyalip yang untuk menyela gitu ya untuk melakukan pemuatan. Nah, kalau kita lihat memang dari timelinenya kita sudah mulai lakukan apa namanya inisial awal ya koordinasi itu di bulan Desember. Kemudian mulai dilakukan implementasi apa namanya mulai berjalannya sebenarnya di Januari gitu ya. Desember awal kita lakukan trial sampai dengan sekarang apa namanya masih dijalankan gitu ya. Jadi kurang lebih dari awal sampai akhir kita perlu waktu kurang lebih 21 minggu. Nah, kemudian yang terakhir bahwa dengan adanya apa namanya eh, beberapa improvement yang kami lakukan ini, itu ada 5 hal yang perlu kita lihat ya dari sisi QCD SM ya. Dari quality ternyata meningkatkan agilitas armada pengiriman semen gitu ya. Dari sebelumnya sekitar mungkin 30 bisa naik 40-50% itu. Kemudian secara biaya ya, dari biaya memang terdapat efisiensi gitu ya. Jadi yang sebelumnya mitra itu sebelumnya hanya 1 ritase bisa mencapai 2 ritase gitu ya. Kemudian dari sisi kita juga lebih diuntungkan karena jumlah armadanya bisa digunakan untuk area-area lain yang lebih jauh gitu ya. Jadi untuk ring satu yang Rembang Doro itu nggak banyak armada yang diperlukan. Kemudian dari sisi delivery ini juga pasti order fulfillment juga meningkat, kemudian produktivitas juga meningkat kan gitu ya. Kemudian dari safety, nah ini juga sangat membantu ya tentunya ya. Dari sebelumnya memang kan tidak semua gudang-gudang distributor itu kan mempunyai lahan parkir yang luas gitu ya. Sebelumnya dengan banyak armada itu ada yang sampai parkir di jalan gitu ya. Tapi dengan kita bisa mengurangi armada dengan mengoptimalkan prioritas pemuatan, itu armadanya berkurang sehingga apa namanya kita bisa menekan safety ya, apa namanya mencegah kecelakaan gitu ya. Termasuk juga ketika di dalam pabrik gitu ya. Lalu lintasnya tidak sepadat sebelumnya. Kemudian terakhir dari sisi moral bahwa meningkatkan kepercayaan khususnya pelanggan gitu ya, karena meningkatkan ketersediaan semen gitu ya.
Ya mungkin ini semua yang dapat kami sampaikan ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Demikian Mas. Sehingga kami kembalikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya.